Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi. Tifat Kor Jesu. Perko Marie. Apa kabar siswa-siswi SMP Santo Antonius kelas 7? Baik. Sehat. Sehat. Luar biasa. Dan tetap bahagia. Oke. Selamat yang merasa tetap bahagia. Sudah punya modal untuk menikmati hidup. Menikmati hidup. Jadi apapun keadaannya selalu bahagia. Oke, kita hari ini jumpa lagi. Ya, memang sebenarnya di hari Senin, tetapi karena kakak kelas 9 sedang ujian praktek, maka ada beberapa penyesuaian jadwal ya. Karena supaya yang Bapak Ibu guru sedang menguji itu tidak kebagian mengajar supaya tidak bentrok ya. Maka ada sedikit perubahan, untuk itu selalu diperhatikan ya, update kalau ada berita yang para guru sampaikan. Baik, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Baru ada 23, kita harusnya 28 karena hari ini teman kita Chelsea dalam keadaan kurang sehat. Ya, kita doakan semoga cepat baik sehingga besok dapat bergabung bersama-sama. Baik, Bu Guru akan siapkan untuk materi hari ini. Apakah sudah tampak slide-nya? Loading, Bu. Oh, loading. Oke. Masih loading? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sudah ada, ini juga sudah ada keterangan participants can see. Ya, hari ini Rabu 6 April 2022. Wah, sudah di bulan April. Sebentar lagi kita memasuki Pekan Suci ya, tanggal 10 April Pekan Suci dimulai, tanggal 17 April kita merayakan Paskah. Ya, Bu Guru harap nanti pada hari raya Paskah itu bisa membuat saling menukar ucapan selamat Paskah yang kreatif ya. Coba di grup nanti coba saling membuat kartu atau ucapan ya, ucapan Paskah yang kreatif ya. Coba Bu Guru mau lihat kreativitasnya. Ya, Josia, ada apa? Saya izin ganti device ya, Bu. Oh, oke. Ya, kita akan buka dengan doa dan tadi yang bersedia adalah Jefferson. Ya, silakan Jefferson untuk membuka perjumpaan kita dengan doa. Semoga pembelajaran kita sepanjang jam ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Silakan. Oke, Bu. Teman-teman dan Bu Marcel, mari kita bersama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki atau perempuan. Kami telah Kau ciptakan untuk saling menghormati, menghargai, dan melengkapi. Berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran hari ini, sehingga kami mampu meneladani Yesus yang mengusahakan terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan setiap hari. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni kepada yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Jefferson yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Ya, untuk pertemuan berikut-berikutnya itu Bu Guru harap lebih greget lagi gitu ya, lebih semangat lagi. Kalau Bapak Ibu Guru mengajak berkomunikasi, ya direspon dengan baik ya. Tidak menunggu, karena itu menunggu akhirnya membuang waktu, kan sayang. 1 menit, 2 menit hanya untuk menunggu respon. Sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas ya kan. Ya, hari ini kita sampai di bab 5 bagian D ya. Kalau bagian D berarti kita sudah melewati bagian A, B, dan C.
Ya, bagian A dulu kita belajar tentang apa ya? Bab 5 bagian A. Kita belajar tentang Yesus Sang. Siapa yang masih ingat? Pendoa. Ya, Yesus Sang Pendoa. Yang bagian B, Yesus sang Yesus berbelas yang kasih. Yesus yang berbelas kasih. Yang C, Yesus sang pengampun. Yesus Sang Pengampun. Nah, sekarang yang D, Yesus pejuang kesetaraan gender. Berarti kita sudah mengenal Yesus sebagai pribadi pendoa. Yesus itu yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus itu yang selalu siap mengampuni ya. Mengampuni 70 kali 7 kali ya. Artinya mengampuni tanpa batas ya. Karena kita juga berbuat kesalahan itu seringkali juga eh, tanpa kita bisa menghitung karena terlalu banyak. Maka sebanyak kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya sebanyak itu juga kita mohon ampun dan juga sebanyak itu kita mengampuni ya kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita lihat tidak luput kita dari kesalahan ya kan? Kita sudah lihat dosa itu dari apa saja bisa kita lihat dosa itu dari dosa dengan yang pertama kita bisa berdosa dengan apa? Ini yang ada di atas di dalam kepala ini apa? Dengan pikir, suaranya putus-putus, Bu. Apakah yang lain juga suara Bu Guru putus-putus? Iya, Bu. Oh iya. Oke, kalau begitu Bu Guru ulangi ya. Jadi di bab 5 ini, bab 5 kan ada 5 ya, ada 5 sub yang dibahas. Nah, kita sekarang sampai di sub yang keempat. Ya, dulu yang bagian A kita sudah belajar Yesus Sang Pendoa. B. Yesus yang berbelas kasih. C. Yesus Sang Pengampun. Dan hari ini kita akan membahas Yesus Pejuang Kesetaraan Gender. Nah, pada pembahasan Yesus Sang Pengampun, kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni itu tanpa batas. Yaitu dalam bahasa kitab suci dikatakan mengampuni 70 kali 7. Ya. Bukan 70 kali 7 ya. Kalau 70 kali 7 titik itu berapa kali berarti? Kalau 70 kali 7 berapa? 70 kali 7 itu sama juga dengan berapa? Ayo yang matematikanya celing ya. 140. Ya, 490. Kalau titik ya, kalau misalkan mengampuni berapa banyak? 70 kali 7 titik. Berarti 490. Berarti itu ada batasnya tidak? Ada batasnya kah? Ada batasnya sebanyak 490. Tapi Yesus mengajarkan apa? Bahwa mengampuni 70 kali 7 kali ya. Jadi bukan 70 kali 7 titik, tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa itu? 70 kali 7 kali. Nah, artinya apa? Bahwa mengampuni itu tanpa Batas. tanpa batas ya, tak terhingga. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi mengampuni itu tanpa batas. 70 kali 7 kali ya. Kali itu masih kali, bukan titik, bukan 70 kali 7 titik ya. Kalau 70 kali 7, kalau titik ya itu terbatas, berarti hanya 409. Ya, 490. Tapi Yesus mengajarkan tidak demikian. Mengampuni 70 kali 70 kali 7 kali ya, itu yang tidak terbatas. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa bagaimana Yesus memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, ini masih masuk dalam KD yang ke-7. Wah, ini kurang masuk, nanti diperbaiki ya. Masih masuk di KD yang ke-7, itu ada di bukumu juga itu. Ada di halaman
Kita sekarang di halaman 160 ya, ada di halaman 160, betulkah? Betul. Benar, bukunya sama halaman 160? Clear? Oke. Benar, Bu, sama. Lalu indikatornya juga sudah tertera dengan sangat jelas ya di 160. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita, tujuan kita dengan membahas tema Yesus pejuang kesetaraan gender. Nah, ada kata pengantar itu ada di halaman 161. Nah, di sini Bu Guru jadikan 2 slide. Ini salinan. Jadi kalau kamu mau lihat yang di slide boleh, mau melihat yang di buku juga boleh. Silakan siapa bantu membaca untuk slide yang pertama. Jadi ada 2 slide. Slide pertama siapa membantu baca? Siapakah? Josia, Oke, terima kasih Josia. Silakan Josia. Tuhan telah menciptakan manusia, pria dan wanita, segambar dan serupa dengannya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta KGK 369. Namun, dalam kenyataannya, kaum perempuan lebih sering diperlakukan tidak adil. Mereka sering menjadi korban sikap diskriminatif, sehingga mengalami penderitaan. Sampai saat ini, pengakuan dan perlakuan atas dasar kesetaraan dan atau kesederajatan antara perempuan dan laki-laki masih memerlukan perjuangan terus-menerus. Oke, kita lihat. Tuhan telah menciptakan manusia, pria dan wanita, segambar dan serupa dengannya. Ini tertulis di dalam kitab apa? Siapa yang masih ingat? Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada di kitab apa? Ada masih ingat di bagian awal-awal tuh ketika kita bicara tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nah, ada teks kitab suci itu yang sangat familiar digunakan ketika kita bicara tentang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa yang masih ingat di kitab apa? Kitab apakah? Ya, clue-nya Bu Guru berikan. Itu ada di kitab kita bagian awal tuh dalam kitab suci. Ya, kitab Kejadian apa? satu. Kitab apa? Kejadian satu. Eh? Kejadian satu. Kejadian 1 ayat berapa? Betul, Kejadian bab 1 betul. Ayatnya berapa? Lebih tepat lagi ayat berapa? 26 sampai 40. 26. 26 Ayat sampai 26. 30. Ayat 26 coba. Ada yang di sekitarnya ada kitab suci nggak? Coba kalau ada di sekitarnya ada kitab suci, coba dibaca. Kalau Kejadian 1 ayat 26 apa bunyinya? Coba yang ada kitab suci di sekelilingnya dibaca. Kejadian bab 1 ayat 26 apa bunyinya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu sudah diciptakan belum kalau di ayat 26? 27. Sudah diciptakan belum? 27. Iya. Ayat 27. Coba Riki baca ayat 27. Pegang kitab sucinya kah? Maka Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptanya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi ayat yang paling tepat ya, yang Allah memberkati menunjukkan melalui lalu berfirman. ya, jadi ayat yang paling tepat yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ayat 27. Karena ayat 26 itu masih ajakan ya kan,
marilah kita. Ya, jadi masih rencana. Tapi ayat 27 di Kejadian bab 1 ayat 27 dengan jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadi hanya ada laki-laki dan ada perempuan. Dan sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Berarti keduanya itu sama sebagai citra Allah, semartabat ya. Karena di situ kedua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Tidak dikatakan yang satu itu sesuai dengan rupa dan gambar Allah, yang satu lagi tidak. Ya, jadi dikatakan di situ keduanya pria dan wanita itu memiliki martabat yang sama. Kedua-duanya diciptakan sebagai citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu dikatakan dalam kepriaan dan kewanitaannya mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Itu ada dari KGK 369. Siapa yang masih ingat? KGK itu singkatan apa? Ini KGK ini singkatan apa ya? Ini apa? Ini KGK ini singkatan apa nih? Katekismus Gereja Katolik. Sudah berjalan. Betul. Ini Yemima ya? Bu. Yemima kah yang Iya, menjawab Bu. tadi? Hah? Tapi tadi Josia Ya. juga. Oke, betul. Oh, teman Bu Guru nggak begitu jelas, maaf ya. Jadi KGK itu singkatan dari Katekismus Gereja Katolik ya. Jangan keliru dengan KHK. Kalau KHK itu adalah Kitab Hukum Kanonik. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Jadi bahwa dalam KGK 369 itu dikatakan dalam kepriaan dan kewanitaan. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri seorang pria, segala sesuatu yang ada dalam diri seorang wanita, ia menggambarkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta, kebaikan Allah. Jadi di dalam diri Josia, di dalam Ricky, di dalam diri Flora, Yemima, Anet, dan seterusnya, ya, kita itu mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Ya, itulah kita diciptakan sebagai citra Allah. Maka kita punya tugas untuk menjaga agar kehadiran kita, keberadaan kita itu memantulkan, mencerminkan, menghadirkan Allah yang bijaksana, Allah yang baik itu. Ya, maka ini panggilan tugas kita sebagai citra Allah untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan citra kita. Ketika kita bisa bertindak sesuai citra kita sebagai citra Allah, maka kita dikatakan sungguh mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta, kebaikan Allah. Artinya orang bisa melihat bahwa dalam diri kita itu ada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mampu bertindak seturut dengan citra kita sebagai citra Allah. Nah, manusia pada awal mula diciptakan setara, ya, semartabat, sama tuh, sederajat. Tetapi ternyata dalam kenyataannya dikatakan di sini, kau perempuan lebih sering diperlakukan tidak adil. Padahal awal mula Allah menciptakan itu sama, laki-laki dan perempuan setara, ya kan? Tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari ternyata tidaklah demikian. Ada tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakadilan. Dan biasanya yang sering kali menjadi korban adalah perempuan. Tidak berarti bahwa laki-laki itu pelakunya dan tidak pernah menjadi korban, ada juga. Tetapi kebanyakan ya, karena ada pandangan perempuan itu lebih lemah, ya perempuan itu ya warga masyarakat kelas 2. Jadi ada semacam pandangan-pandangan seperti itu sehingga seakan-akan legal lah kalau wanita itu diperlakukan tidak adil, wanita itu ditindas. Nah, Yesus dalam hal ini nanti kita akan lihat. Ini Yesus berjuang supaya yang sejak awal mula manusia diciptakan setara, sederajat, itu juga tetap
ya, tetap memiliki kesetaraan itu dan tetap memiliki kesederajatan itu. Nah, kita lihat di slide yang kedua bagian pengantar. Ya, siapa yang membantu baca bagian ini? Ricky, siap bantu baca? Ya, Oke, silahkan Ricky. sibuk. Dalam kehidupan sehari-hari, Yesus berusaha merangkul segala kelompok orang. Yesus tidak mau terikat oleh peraturan yang diskriminatif. Bagi Yesus, masalah kesetaraan antar manusia bukan semata-mata masalah etika pergaulan. Yesus mengajar agar semua orang diperlakukan sebagai pribadi yang berharga. Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Menegaskan sikap Yesus dalam perjuangan mewujudkan kesetaraan gender. Pada pelajaran ini, dengan mendalami Injil Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kita diharapkan dapat belajar dari Yesus dalam perjuangan kesetaraan gender. Setiap orang, entah perempuan, entah laki-laki, tidak boleh diperlakukan sebagai bara atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, terima kasih Ricky. Ya, maka di sini kita akan lihat bagaimana Sampai Yesus juga berjuang, ya, berjuang untuk ya adanya kesetaraan, ya, adanya perlakuan yang setara, perlakuan yang adil untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Karena kan sejak awal mula manusia itu diciptakan setara, sederajat, ya, supaya dalam kehidupan sehari-hari itu kembali kepada fitrahnya, kan? Kalau saudara-saudari kita muslim habis nanti berpuasa lalu ketika lebaran dikatakan ya, selamat Idul Fitri, kembali ke fitrahnya, ya, arti kembali ke asalnya, aslinya, awalnya, ya. Maka manusia ketika melakukan penyimpangan-penyimpangan, nah Yesus ini dalam kehidupannya ketika Yesus hidup di Palestina pada waktu itu, Yesus berjuang. Karena apa? Dalam masyarakat di Yahudi pada waktu itu, wanita, anak-anak itu dianggap warga kelas 2, ya. Yang diperhitungkan itu adalah laki-laki. Nah, Yesus di tengah situasi seperti ini, ya, Yesus tidak menghendaki adanya diskriminasi, ya, pembedaan, ya, diskriminasi itu pembedaan. Tetapi kita akan kembali bahwa manusia sejak awal mula diciptakan setara, sederajat. Nah, nanti kita akan lihat dari contoh peristiwa yang terjadi di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Siapa yang tahu itu Yohanes bab 8 2 sampai 11 kisahnya tentang apa ya? Ada yang ingat? Sikap Yesus dalam memperjuangkan mewujudkan kesetaraan gender. Ya, ini ceritanya tentang apa nih? Yang Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11 ceritanya tentang apa ya? Ayo yang buka kitab suci boleh. Apa judulnya? Yohanes Pasal 8 ayat 2, Bu. Iya. Tentang perempuan yang berzina. Ya, iya. Jadi tentang perempuan yang berzina. Ya, itu nanti akan kelihatan. Apakah perempuan itu sudah dilakukan setara? Ya, sudah dilakukan setara atau belum? Oke. Nah, ketika kita belajar demikian, maka kita diharapkan, ya, kita sudah tahu bahwa kita itu diciptakan setara, sederajat, agar dalam kehidupan sehari-hari kita juga memperlakukan lawan jenis, ya. Kalau laki-laki berarti memperlakukan teman yang perempuan itu setara. Yang perempuan memperlakukan laki-laki itu sebagai teman yang setara, yang sederajat. Bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan juga bukan menganggapnya sebagai barang, ya, sebagai alat, tetapi menerima teman sebagai pribadi yang berharga. Ya, tuh. Sekarang kita akan lihat. Nah, Bu Guru akan tawarkan nih untuk proses pembelajaran kita hari ini. Nah, mau diskusi kelompok atau kita akan langsung pembahasan? Ya, kalau diskusi kelompok nanti random. Ya, nanti dibuat di breakout, nanti breakout yang mengatur, ya. Sekarang Bu Guru tawarkan nih, kita akan menggunakan mau diskusi dalam kelompok atau langsung saja kita bahas bersama. Ya, silakan berikan pendapatnya. Jadi ada dua pilihan nih.
Mau pilihan diskusi kelompok nanti dalam breakout atau Bu langsung saja Bu penjelasan kita sama-sama membahas bersama. Ya. Mana yang dipilih? Langsung aja, Bu. Menurut Yemima langsung. Kalau Josia? Sama, Bu. Langsung aja. Langsung saja. Ricky? Langsung aja, Bu. Oh, langsung saja. 3 orang. Andrew? Bagaimana pendapat Andrew? Kita langsung pembahasan atau mau diskusi kelompok dulu? Andrew? Apakah ada problem koneksi dengan audionya? Christian Nathanael? Masih belum lengkap nih, masih kurang 3 orang. Christian Nathanael? Pembahasan aja, Bu. Oh, pembahasan saja. Anet? Iya, Bu. Kamu manjat pohon kelapa ya? Enggak. Kirain manjat pohon kelapa. Jefferson? Langsung saja, Bu. Langsung. Selin? Langsung, Bu. Oke, berarti dari yang sudah Bu Guru tanya kurang lebih ada 8 orang sudah mengatakan langsung. Berarti kita langsung saja ya, setuju? Ya, Setuju, Bu. Oke, terima kasih kalian sudah memilih ya. Maka kita akan langsung kepada pembahasan. Ini sebenarnya kalau kerja kelompok, tetapi karena kita sepakat untuk memilih pembahasan, maka bagian ini kita lewati. Nah, kita lihat dulu apa sih artinya gender ya kan? Yesus pejuang kesetaraan gender ya. Gender itu artinya apa? Nah, ini gender artinya. Coba dibaca oleh Josia. Silakan Josia. Masih di mute? Lucia masih di mute. Arti gender adalah perbedaan peran, sikap, perilaku, nilai antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh sosial budaya, yang keberadaannya berbeda menurut tempat, kultur bangsa, peradaban, serta dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi arti gender itu sendiri ya, boleh baca gender, boleh gender, boleh. Ya, adalah perbedaan-perbedaan peran. Jadi menyangkut peran, jadi bahwa antar laki-laki dan perempuan ya memang ada perbedaan peran ya. Seperti ibu ya, peran sebagai ibu kan nggak bisa yang melahirkan gitu kan nggak bisa diganti seorang ayah. Nggak ada ayah itu melahirkan ya kan? Nggak ada ayah itu menyusui bayi ya kan? Jadi ada peran-peran yang memang khusus ya, yang tidak tergantikan. Jadi arti gender itu menyangkut perbedaan peran, perbedaan sikap, perilaku, nilai antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh sosial budaya. Jadi bagaimana budaya itu berkembang, ya. Budaya itu diyakini, budaya itu diterima ya di suatu tempat ya. Karena kebudayaan di suatu tempat bisa jadi berbeda dengan tempat yang lain. Seperti ada peribahasa mengatakan apa? Lain lubuk, lain ikannya gitu kan? Ya. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain ilalangnya. Ya, itu mau menggambarkan bahwa setiap tempat itu punya kebudayaannya sendiri, punya kekhasannya sendiri, ya, yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Tapi bisa jadi mungkin budayanya itu sama, tapi maknanya bisa berbeda, ya, maknanya bisa berbeda. Nah, dibentuk juga menurut kultur bangsa, lalu juga peradaban. Nah, ini kebudayaan segala macam itu bisa berubah ya. Bisa berubah dari waktu ke waktu seturut dengan perkembangan ya, seturut dengan perkembangan akal budi manusia. Ya. Juga tuntutan situasi zaman.
ya, situasi keadaan. Ya, atau sekarang kan kita sudah dunianya sudah dunia digital ya kan, dunia digital. Maka banyak ya banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang berubah ya. Dulu sebelum ada zamannya HP, ada bisa kirim WA, WhatsApp, SMS itu kan dulu orang kirim surat ya, ketemu langsung ya. Sekarang bisa melalui pesan singkat. Nah, jadi arti gender itu ya menyangkut peran seorang laki-laki, perempuan, sikap, perilaku, nilai antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh sosial budaya yang keberadaannya berbeda menurut tempat, kultur bangsa, peradaban, serta dapat berubah dari waktu ke waktu. Oke. Nah, sekarang kita lihat manusia manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki martabat yang sama. Ya, tadi yang Kejadian 1 ayat 27 kita sudah lihat, sudah bahas bersama. Dan ada di Kejadian bab 2 ayat 18. Siapa yang ingat bunyinya itu apa? Kejadian bab 2 ayat 18. Ini ayat juga yang disenangi oleh Bu Frada nih. Sayang Bu Frada sedang tidak ada di sini. Siapa coba yang ingat Kejadian 2 ayat 18 apa bunyinya? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Betul. Tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia, ya. Jadi sejak awal mula kita sudah lihat manusia itu diciptakan setara, ya. Kaum perempuan ya sudah kita lihat sering menjadi korban diskriminasi dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang menyebabkan banyak terjadinya hal-hal itu yang tidak seharusnya. Kan seharusnya setara ya. Tapi kok masih ada tindakan-tindakan yang memperlakukan tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Coba dibaca oleh Safina yang bagian penyebab ini. Safina, silakan baca. Safina, hadirkah? Safina, bisa bantu baca bagian ini penyebabnya antara lain? Tidak ada respon. Kalau begitu, saya minta bantuannya Rafael yang nomor 22 ini. Coba baca apa sih yang menjadi penyebab masih adanya penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai yang seharusnya setara. Silakan Rafael. Rafael. Wah, sekarang kita cek ya. Yang dipanggil 3 kali dan tidak menyaut, anggap walaupun hadir orangnya namanya ada, anggap tidak hadir. Karena kalau dipanggil-panggil nggak ada kan Bu Guru nggak tahu nih orangnya hadir di depan Bu Guru atau enggak. Ya, sekarang Bu Guru akan yang Bu Guru panggil lalu tidak menyaut ya sampai 3 kali dianggap tidak hadir ya. Maka yang Bu Guru panggil menyaut. Ricky. Ya. Oke. Andrew. Ya, Bu. Oke. Josia. Ya, Bu. Nathanael. Ada Bu, ada. Hadir. Anet. Hadir, Bu. Excel. 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 Hadir, Bu. Sampai hampir 3 kali tuh ya, hampir mau disilang. Marvin. Hadir, Bu. Suta. Suta. Hadir, Bu. Hadir. Grace. 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 Hadir, Bu.
Oh, hadir. Hampir Bu Guru mau nulis tanda tanya nih. Gema, Hadir, Bu. Flora, Flora, Flora. Ya Bu, maaf tadi HP-nya error. Daniel, Hadir, Bu. Ferhan, Hadir, Bu. Rafael. Ini Rafael yang nomor 20. Hadir, Bu. Oke. Elvin, Egover, Hadir, Bu. Dahlia, Hadir, Bu. Yemima, Hadir, Bu. Marvelino, Hadir, Bu. Livi, Hadir, Bu. Jefferson, Hadir, Bu. Clara, Hadir, Bu. Safina. Hadir, Bu. Ya, yang tidak hadir siapa nih ya? Kan yang izin kepada Bu Guru itu Chelsea karena sakit. Ini yang belum ada siapa ya? Dias belum ada, Bu. Dias, ya. Terus siapa lagi? Kevin. Kevin. Terus? Sudah ya, 3 Andrew. orang ya, betul. Jadi, enggak, harusnya kalau satu lagi ini kan harusnya 29. Ini baru 25 ditambah 3. 28. Kan 25 ini dengan Bu Guru, jadi kurang satu. Satu lagi siapa ya? Ayo dicari, satu lagi nih siapa yang belum ada? Dua lima. Nah, ini 26 nih. Oh, Hiskia. Hiskia. Nah, Hadir, udah Bu. pas, Bu. Kamu baru masuk kah, Hiskia? Udah dari awal pelajar. Oh, sudah dari awal ya? Oke, maaf. Mungkin di halaman apa? Kamu di halaman sebelahnya. Tapi kan baru saja 26 ini. Berarti ada satu yang baru masuk nih. Siapa yang baru masuk? Masih kurang 3. Berarti benar. Chelsea, Dias, dan Kevin. Ya. Dia sudah masuk, Bu. Baru Saya udah masuk. masuk, Bu. Baru masuk kan? Baru Tadi udah masuk. sempat masuk, Bu. Tiba-tiba keluar sendiri, Bu. Ini Kevin, mana Kevin? Jadi tinggal 2 orang. Berarti dia terlambat. Kemudian tinggal Kevin dengan Chelsea kan udah pasti nih sakit. Tinggal Kevin. Oh iya, udah, Bu. Satu lagi siapa? Satu lagi Chelsea izin kan, Bu? Kan ini 26, kan harusnya 29 kalau lengkap. Berarti kan kurang 3. Iya enggak? Kan kalau lengkap muridnya 28 tambah Bu Guru jadi 29 ya kan? Nah, sekarang yang Ya, Bu. tertera itu 26, berarti kan kurang 3. Nah, Chelsea sakit. Kevin yang belum muncul. Lalu siapa ini satu? Nah, mungkin yang sudah masuk tadi lalu keluar terpental. Nanti kita cek lagi ya. Oh, Rafael, Bu. Rafael yang nomor 22 ya? Septian Rafael. Iya, Tadi ada, udah keluar kayaknya. Iya, tadi sempat masuk dia ya, nanti ditanyakan. Mungkin ada gangguan kendala di jaringan, tapi perlu dikonfirmasi. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ya. Nah, jadi Bu Guru sekarang nih yang melihat wajahnya adalah wajah Ricky dengan Josia. Terima kasih yang sudah sekarang Jefferson. Terima kasih yang sudah menampilkan wajahnya sehingga Bu Guru sungguh-sungguh berinteraksi dengan orang yang kelihatan. Oke, kita kembali lagi ke tadi ya. Kita tadi sudah lihat arti gender. Nah, sekarang kita lihat yang arti kesetaraan gender.
Oh, tadi kan jadi belum dibaca nih ya, yang penyebabnya ya, karena tadi yang diminta bantuannya belum on. Kalau begitu, Andrew bisa bantu untuk membaca apa sih yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan itu, perlakuan yang tidak adil. Bisakah bantu baca? Ya, Bu. Silakan baca dengan lantang. Yang dari atas, Langsung dari penyebabnya. penyebabnya antara lain. 1. Tata hubungan antar anggota masyarakat yang cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki atau terlalu patriarkal. 2. Pengakuan dan penghargaan terhadap seorang yang dikaitkan dengan kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, dan jenis kelamin menimbulkan perendahan terhadap martabat perempuan. Ya, jadi ini dua yang tertulis di sini yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bahwa di dalam masyarakat kita, ya tidak seluruhnya, ada di tempat-tempat tertentu bahwa tata hubungan antar anggota masyarakat yang cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki. Ya, atau laki-laki itu dianggap sebagai yang di atas, ya, yang mempunyai wewenang, ya, yang mempunyai power untuk mengatur, ya, untuk mengatur, bahkan untuk mengatur kehidupan kaum perempuan. Nah, budaya seperti ini disebut juga dengan budaya patriarkal. Ya, lawannya adalah matriarkal. Ya, jadi budaya patriarkal. Ini yang menempatkan laki-laki itu di kelas 1, ya. Yang sementara wanita, anak-anak itu kelas 2. Itu nomor 1. Yang menjadi penyebab salah satunya mengapa ada perlakuan ketidakadilan atau ketidaksetaraan karena ada budaya ini, budaya patriarkal. Lalu yang kedua, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap seseorang yang dikaitkan dengan kekayaan. Wah, kalau dia orang kaya itu dianggap wow gitu ya, dianggap hebat. Ya. Ini kalau kalian yang senang nonton sinetron itu kan kentara sekali. Kalau orang kaya itu banyak diikuti, banyak orang yang tunduk kepadanya gitu kan. Bisa jadi tunduknya bukan karena hormat kepada pribadi orang itu, tetapi karena mengharapkan akan kebahagiaan, ya, akan kebahagiaan dari cipratan harta kekayaannya itu. Lalu ada juga orang yang karena berdasarkan gelarnya, wow, gelar doktor, maka dihormati sedemikian rupa, ya. Atau karena pangkatnya yang tinggi, kedudukannya yang mempunyai kedudukan penting dalam jabatan-jabatan di pekerjaan, ya. Bu, Ya. saya izin toilet ya, Bu. Oke. Nah, keadaan seperti ini, situasi seperti ini juga bisa menyebabkan terjadinya tindakan perendahan terhadap martabat manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih arti dari kesetaraan gender? Ya, coba Selin bantu baca. Selin, apa tuh artinya kesetaraan? Lalu apa itu artinya kesetaraan gender? Silahkan, Selin. Arti kesetaraan gender. Kesetaraan berarti keadaan yang memungkinkan setiap orang menerima perlakuan yang sama, terlepas dari siapa atau di mana ia berada. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan beradaptasi dalam kegiatan pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sosial dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. Oke, terima kasih. Kesetaraan. Kalian pernah pergi belanja? Pernah pergi belanja lalu melihat pedagang itu menimbang sesuatu? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, kalau kita misalkan membeli kentang 1 kilo, nah, maka akan ditaruh tuh dacin ya, dacin yang beratnya 1 kilo. Lalu di dalam apa itu namanya ya, tempat untuk menampung itu namanya apa? Bejananya itu akan diletakkan kentang
seberat 1 kilo. Nah, dikatakan setara kalau posisinya bagaimana? Dikatakan setara kalau posisi Seimbang. antara dacin dengan kentang tadi itu setara. Imbang. Sama ya. Kalau artinya sejajar ya, tidak ada yang berat sebelah. Ya, itu kesetaraan seperti itu ya, timbangan itu, kesetaraan. Nah, kalau dikatakan tidak setara berarti salah satu itu jomplang ya kan? Salah satu itu ada di atas, salah satu itu ada di bawah. Itu sudah tidak setara gitu. Seperti kalau main njot-njotan ya. Njot-njotan itu kan ya, satu di atas, satu di bawah, itu tidak setara. Tapi kalau setara itu ya sejajar ya. Nah, lalu apa artinya kesetaraan gender? Nah, kesetaraan maka adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Ya, adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Ya, terlebih adalah hak asasinya ya. Terlebih hak asasinya ini harus sungguh-sungguh bisa terpenuhi antara laki-laki dan perempuan. Dan juga hak-hak lainnya dikatakan dalam bidang pendidikan, dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan sebagainya. Nah, ketika itu laki-laki dan perempuan mendapatkan itu semua, maka itu dikatakan setara. Tapi ketika ada satu yang tidak mendapatkan, maka terjadi ketidaksetaraan. Nah, sekarang kita lihat arti berikutnya. Nah, ini contoh-contoh sikap dan tindakan yang belum mencerminkan kesetaraan gender. Yang belum. Ya. Ini satunya, baru satu. Ini nanti kalian bisa menambahkan. Ketika terjadi pelanggaran kesusilaan, tahu kesusilaan? Ya, masyarakat lebih mudah memberi hukuman yang tidak adil terhadap perempuan daripada terhadap laki-laki. Ya, contoh tindakan asusila di masyarakat misalnya apa ya? Tindakan asusila, berarti tindakan yang tidak susila, yang tidak pantas, yang melanggar norma. Contohnya apa ya? Ada yang menemukan contohnya apa tindakan asusila yang terjadi dalam masyarakat? Ada yang menemukan? Berlaku tidak sopan. Contohnya? Berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Berkata kasar kepada yang lebih tua. Oke, sekarang itu yang lebih spesifik, yang kesusilaan. Misalnya terjadi, ya itu kalau siapa yang suka nonton sinetron ya? Ada suka nonton sinetron? Nah, misalkan ada tuh yang disebut dengan perselingkuhan tuh kan. Banyak tuh sinetron-sinetron temanya perselingkuhan. Nah, seringkali kalau terjadi perselingkuhan itu yang dijadikan korban itu siapa? Laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Perempuan. Ya. Itu salah satu contoh tindakan asusila ya, asusila. Dan nanti kita lihat lagi contoh-contoh berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan ya. Sudah. Kita lihat pandangan dan sikap Yesus terhadap kesetaraan gender. Ya, coba Yemima boleh bantu baca? Boleh, Bu. Pandangan dan sikap Yesus terhadap kesetaraan gender. A. Pergaulan Yesus sangat terbuka, tanpa ambil pusing mengenai adat, kebiasaan, dan peraturan sosial yang ada. Yesus berusaha merangkul segala kelompok orang. B. Yesus bergaul bebas dengan siapa saja termasuk dengan perempuan. C. Yesus menyapa dan bergaul dengan perempuan-perempuan kafir yang belum dikenalnya, seperti perempuan Samaria. Yang D.
Yesus membela perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan pada zamannya. Oke, ternyata kita lihat bahwa Yesus ya ketika berkarya di Palestina, di tanah Yahudi itu, ya, bahwa Yesus itu punya sikap terbuka, ya. Dia tidak ambil pusing dengan dengan adat, dengan kebiasaan, dengan peraturan sosial yang ada. Yesus selalu berusaha merangkul segala kelompok orang, ya. Kelompok yang dikucilkan, ya. Para pemungut cukai itu kan termasuk salah satu yang dikucilkan, dianggap orang berdosa. Tapi Yesus mau bersahabat dengan mereka. Bahkan salah satu dipanggil menjadi rasulnya. Siapa salah satu dari kaum pemungut cukai yang dipanggil menjadi rasulnya? Petrus. Petrus bukan bukan, pemungut bukan. cukai. Petrus adalah nelayan. Ini dari pemungut cukai dipanggil menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Siapa? Paulus. Bukan. Yohanes. Paulus bukan pemungut cukai, Paulus. Siapa? Matius si pemungut cukai, ya kan? Jadi, bahwa Yesus bagaimana terbuka? Yesus mau memilih orang yang punya profesi sebagai pemungut cukai yang pada zaman itu dikatakan sebagai orang berdosa karena menjadi kaki tangannya bangsa penjajah. Tapi Yesus mau bersahabat dengan mereka. Yesus mau berdekatan dengan orang-orang yang berdosa, dengan mereka yang sakit, kusta yang dikucilkan, itu Yesus terbuka kepada mereka. Kepada para wanita yang dianggap kelas 2, Yesus mau bergaulnya. Ingat ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, ya kan? Yesus bergaul bebas dengan siapa saja termasuk dengan perempuan, ya. Yesus menyapa dan bergaul dengan perempuan-perempuan yang dianggap kafir yang belum dikenalnya seperti perempuan Samaria. Ya kan kita ketahui bahwa orang Samaria itu dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak menyembah Allah di Yerusalem. Ya. Yesus membela perlakuan diskriminatif yang dialami perempuan pada zamannya. Nah, ini tadi perempuan yang berzina. Kita lihat nanti. Itu nanti kita akan baca. Nah, sekarang kita akan baca. Lalu ditemukan. Nanti siapa yang bisa menemukan perlakuan diskriminatifnya itu di mana? Ya, sekarang Bu Guru membutuhkan 2 orang untuk membaca. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan siapa perempuan yang bersedia? Yemima, oke, perempuannya Yemima. Laki-lakinya siapa? Ada 2 yang angkat tangan, tetapi sebentar, karena tidak tertulis namanya. Yang angkat tangan itu Yemima dengan Josia. Oke, ayat genap itu Yemima, ayat ganjilnya itu Josia. Silakan Josia dan Yemima. Saya genap, Bu. Iya. Yohanes 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Allah pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Terima kasih Josia dan Yemima. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menemukan di manakah letak perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak adilnya? Oke, siapa? Di mana nih? Tidak adilnya, diskriminatifnya. Ayat 6, Bu. Ayat 6. Ayat 4. Ayat 6. Ada ayat 6. Itu dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mana diskriminasinya? Jelaskah di sini? Ayat 5. Kalimat pertama. Ayat 5. Ayat 5, 5. Bu. Ayat 5. Iya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Di mana diskriminasinya? Nah, sekarang kita lihat, kalau orang berzina, itu kan berzina itu berarti melakukan hubungan hubungan seks di luar perkawinan ya, di luar perkawinan ya, di luar dengan suami istri yang sah ya. Nah, kalau orang berzina itu sendiri atau berdua ya? Berdua. Nggak mungkin kan kalau perempuan itu berzina sendiri? Nggak mungkin. Nah, sekarang yang dibawa itu siapa? Perempuannya doang. Laki-lakinya kemana? Nggak ada. Padahal kan Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kan tertangkap basah kan nggak mungkin dia sendiri ya kan? Iya. Nah, itu perlakuan tidak adilnya di situ. Karena yang dibawa yang untuk diadili hanya perempuan, laki-lakinya dibiarkan bebas. Padahal ketika perzinahan tidak mungkin terjadi sendiri. Iya. Nah, maka Yesus mengatakan, karena Yesus tahu maksud mereka sebenarnya mau mencobai dirinya, maka Yesus mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak punya dosa, yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu yang pertama. Ada yang melempar batu? Tidak. Tidak. Artinya apa itu? Tidak ada yang tidak berdosa. Iya, artinya juga bahwa mereka itu juga tidak beda jauh dengan perempuan itu. Bahwa mereka adalah sebagai orang yang juga punya dosa. Maka dikatakan kan mereka mengundurkan diri satu persatu dari yang paling tua. Nah, sekarang yang kalau paling tua aja pergi, yang paling muda ngikutin lah. Biasa kan kalau orang tua kan yang diikutin ya kan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, dia orang tua mungkin dosanya lebih banyak. Bisa jadi ada orang mengatakan begitu. Ya karena semakin panjang usianya ya kesempatannya untuk melakukan hal yang keliru itu lebih banyak. Walaupun juga tidak selalu ya. Nah, jadi di situ ya letak perlakuan tidak adilnya. Lalu bagaimana? Apakah Yesus menghukum perempuan itu? Tidak. Tidak. Yesus mengatakan apa? Apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, apa artinya itu? Arti di ayat yang ke-11 itu artinya apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apa artinya? Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Dan memberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya. Memperbaiki perbuatannya. Perbuatannya mana nih? Memperbaiki perbuatan untuk berzina lagi? Supaya nggak ketahuan? Jadi sini ayat 11 jelas ya. Bahwa Yesus mengampuni perempuan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah. Jangan sampai melakukan tindakannya yang salah, tindakannya dosa. Yesus tidak setuju, ya tetap perzinahan itu dosa.
Ya, perintah Allah mengatakan jangan berzina. Yang ayat ke-9 jangan mengingini istri sesamamu, itu sama juga dengan jangan ingin berzina. Tetap perzinahan itu dosa. Yesus tidak mentolerir. Tapi di sini Yesus mengampuni bukan dalam arti Yesus kalau gitu boleh berbuat dosa, bukan. Yesus menghargai perempuan itu sebagai pribadi dan memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah. Ya, maka dikatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, kita lihat sini ya bagaimana Yesus membela perempuan itu ya, yang diperlakukan tidak adil dan memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk berubah. Hakikat dari pengampunan itu sebenarnya. Pengampunan itu adalah memberi pengampunan, memberi maaf, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Ketika kita bisa melakukan itu, kita menyelamatkan jiwa orang itu dan menyelamatkan jiwa kita, ya kan? Itu adalah sabda Tuhan. Ketika kita bisa menyelamatkan orang yang bersalah, orang yang berdosa, kita menyelamatkan jiwa orang itu dan juga menyelamatkan jiwa kita, karena kita akhirnya memiliki kepedulian. Oke ya, karena waktunya ini sudah lewat. Nanti silakan dibaca lagi, dipelajari lagi ya. Intinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk menerima teman kita, orang lain itu setara. Apapun keadaannya. Kita tidak punya hak untuk membeda-bedakan, untuk mengadakan diskriminasi. Karena sejak awal mula Allah menciptakan kita setara. Justru ketika ada teman kita yang lemah, ada teman kita yang kekurangan, kita punya panggilan untuk lebih menaruh perhatian, saling melengkapi. Ya, maka indah kalau sungguh-sungguh setiap orang mampu melakukannya tindakan-tindakan yang demikian. Oke ya, nanti ini silakan dibaca, nanti akan Bu Guru kirim juga ini file ini setelah Bu Guru pindahkan ke PDF. Nah, ini penugasannya. Mengerjakan tugas yang ada di buku halaman 167 sampai 168 nomor 1 dan 2. Ya, tugas boleh dikerjakan di buku latihan atau buku catatan agama atau diketik langsung di komputer boleh, di HP boleh, lalu kirim ke Google Classroom paling lambat tanggal 8 April, itu adalah hari Jumat, jam 3 sore ya. Ini belum Bu Guru upload, nanti Bu Guru upload di GC. Bu, Ya? Ya? nomor Ada 1 sama pertanyaan? nomor 2 aja kan ya? Ya, nomor 1 dan 2. Karena nomor 3 dan 4 kan nomor 3 maju di depan kelas, ya kan? Lalu nomor 4 didoakan. Nah, kan kamu belum bikin doanya kan? Iya atau enggak? Coba dilihat halamannya. Halaman 168 ya, coba 168. Nah, 168 kan yang nomor 3-nya itu dikatakan ungkapkanlah hasil refleksi dan niatmu di depan teman-teman. Nah, sekarang kan belum dibuat ya kan? Yang nomor 4, akhirilah pelajaran hari ini dengan mendoakan doa yang sudah kamu rumuskan. Nah, sekarang kan kita juga belum merumuskan karena waktu tidak cukup. Karena ini kan normalnya 3 jam pelajaran, tapi kan kita 60 menit ya kan? Jadi ada bagian-bagian yang memang kita padatkan. Maka yang dikerjakan adalah nomor 1 dan 2, nah itu dikirimnya ke Google Classroom, nanti Bu Guru yang baca. Bu Guru baca dan Bu Guru akan menilai. Terima kasih untuk yang sudah tugas-tugasnya sudah komplit. Masih ada beberapa yang tugasnya belum komplit. Nanti Bu Guru tayangkan siapa yang tugas sudah komplit dan nanti kita lihat, tapi tinggal sedikit lagi. Baik, tadi yang doa penutup adalah Flora dan Selin. Flora itu bagian A, Selin itu bagian B. Nah, bagaimana Selin dan Flora sudah siap? Siap, Bu. Ya, jadi tanda salib, setelah tanda salib dibaca referennya ya, tapi nggak usah tulis referen, nggak usah langsung betapa. Ya, itu yang baca bagian itu adalah yang bagian A. Ya, yang bagian A yang memimpin buat tanda salibnya, nanti yang slide kedua itu yang nutup juga yang bagian A. Silakan dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Betapa mulia nama-Mu ya Tuhan di seluruh bumi. Ya Tuhan, Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan
Sayapmu luhur mengatasi langit. Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu untuk membungkam musuh dan lawanmu. Jika aku pandang langitmu, karya jarimu, bulan dan bintang yang kuciptakan. Apakah manusia sehingga kuperhatikan? Siapakah dia sehingga kupelihara? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya kau tundukkan kepadanya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa. Burung di udara dan ikan di laut semuanya yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Flora dan Selin yang sudah memimpin doa. Nah, sekarang Bu Guru akan tampilkan ini mengenai penyelesaian tugas-tugas nih. Ada dia makin mesti nyocokin kali dia kemana sampai pakai nomor 18 tapi dengan orang lain nggak apa-apa kali nanti diperbaiki ya. Bentar deh. 9. 8. Kita lihat coba mana buku nilai. Bagaimana? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, nah kita lihat ini ya. Grace sudah lengkap. Excel kurang 1, lalu ini ada nilai yang masih 50. Kalau mau diperbaiki akan menjadi lebih baik tentunya. Marvelino lengkap. Ferhan juga lengkap. Dahlia juga lengkap. Wow, dia ada nilai 100-nya loh. Bu Guru tuh tidak sayang-sayang memberikan nilai maksimal kalau memang pekerjaanmu juga maksimal ya. Daniel lengkap. Gofer kurang 3. Gema lengkap. Livi lengkap. Kemudian Flora lengkap. Jesslyn. Selin lengkap. Hiskia lengkap. Jefferson kurang 1. Josia lengkap. Kevin Lee kurang 1. Clara kurang 1. Lalu ini ada nilai 60. Kalau mau menjadi lebih baik, boleh diperbaiki, kirim ulang yang lengkap. Chelsea kurang 1. Rafael lengkap. Ricky juga lengkap. Septian Rafael lengkap. Safina sudah lengkap, sudah diperbaiki kemarin yang nilainya kurang. Suta juga, ini masih ada 1 nilai 60. Kemudian Yemima itu juga lengkap. Anet kurang 1. Jakarias Dias lengkap, tapi ada 2 nilai yang masih 60. Nah, itu sekarang Bu Guru minta persetujuan kalian nih. Kapan Bu Guru share daftar nilai ini di WA-nya orang tua? Kapan? Hari ini? Kalau udah selesai. Ini. Bagaimana nih yang belum siap? Kalau hari ini Bu Guru share di grup orang tua ini yang belum tugasnya selesai? Ya, Bu Guru kasih batas waktu lagi ya, sampai besok. Sampai besok itu hari Kamis tidak dilengkapi, maka akan Bu Guru share di grup orang tua ya. Oke, Bu. Jangan buat orang tuamu sedih lah melihatnya orang tuanya malu. Oh, nama anak saya belum lengkap ya kan? Kamu sendiri nanti menambah beban karena terlambat-lambat. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti Bu Guru akan kirim materinya tadi dan juga Bu Guru upload tugasnya di Google Classroom. Kamu istirahat dulu, ikuti pelajaran yang ketiga. Makasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Salam untuk orang tua. Terima kasih, Bu. Makasih, Oke. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi.